istri bekerja, suami bekerja, itu bagaimana? Karena zaman sekarang banyak istri yang bekerja, sehingga pada akhirnya tak jarang data menyebutkan penghasilan istri jauh lebih besar dibanding penghasilan suami kan. Ini nggak cuma terjadi sekarang, udah terjadi sejak masa Rasulullah SAW. Contoh misalnya Sayyidatina Khadijah. Khadijah itu adalah istri Rasulullah, dan Rasulullah saat itu sebagai karyawannya Khadijah. Nah, kita ambil kisah dulu, baru kemudian kita jawab bagaimana konteks kekinian. Khadijah itu adalah istri Rasulullah yang kaya raya. Sepertiga kota Mekah itu tanahnya Khadijah. Dan waktu itu Rasulullah menjadi karyawannya. Tapi Rasulullah juga kerja kan. Bagaimana pembagian mereka? Nanti kita bahas. Jadi apakah dulu ada perempuan yang bekerja lebih kaya raya dibanding suaminya? Banyak. Para sahabiah itu banyak yang lebih kaya dibanding para suaminya pada masa itu. Nah, kemudian ada juga yang istrinya nggak kerja, nggak ngapa-ngapain, suaminya yang bekerja. Contoh Sayyidatina Aisyah. Aisyah itu tidak bekerja. Pembantunya aja 9 disediakan oleh Rasulullah. Dan pola yang ketiga, ada suami dan istri sama-sama kerjasama. Di antaranya adalah Ali bin Abi Thalib dan Fatimah. Ali bin Abi Thalib itu kan anak Rasulullah dari Khadijah. Fatimah itu anak Rasul dari Khadijah. Rasulullah menikah dengan Khadijah, lahir Fatimah. Fatimah nikah dengan Ali bin Abi Thalib. Seumur hidup Fatimah itu menumbuk gandum dan menjualnya untuk membesarkan anaknya bersama dengan Ali bin Abi Thalib. Jadi sebenarnya suami yang lebih banyak, istri lebih banyak penghasilan dibanding suami itu udah terjadi pada masa Rasulullah SAW. Nah, perkara adalah soal nafkah. Hukum Islam menyatakannya seperti ini. Dalam uang suami itu ada hak istri. Jadi bukan uang suami, uang istri bukan. Tapi dalam uang suami ada hak istri. Ada juga hak suami di situ. Ada juga jatah dia pribadi di situ. Jadi tidak ada kewajiban dalam syariat uang suami itu sepenuhnya milik istri, itu tidak ada. Jadi dalam uang suami ada hak istri sebagian. Nah, apakah seorang suami harus nyepil menyampaikan seluruh hartanya kepada istrinya? Tidak ada kewajiban. Jadi seketika suami ingin ngasih orang tuanya, seketika suami ingin sekali-sekali traktir makan temannya, dia dibolehkan. Yang penting dalam uang suami ada hak istri. Hak istri ini apa? Ya sandang, pangan, papan, pakaian, tempat tinggal yang layak, kemudian makanan yang layak. Ada hak istri di dalamnya. Sementara dalam uang istri tidak ada hak suami. Sedikit pun tidak ada. Seketika istrinya ingin berbagi kepada suaminya, seketika itu adalah bagian dari sedekah saja. Dia bukan bagian dari kewajiban. Nah, kita lanjut. Apakah Rasulullah ketika nikah dengan Khadijah, walaupun Khadijah kaya raya, dia kemudian menafkahi Rasulullah dan Rasulullah menekannya? Tidak. Kan ibu bilang tadi istrinya tertekan, suami itu nggak mau, dia pengennya di atas ya. Rasulullah bekerja juga. Walaupun Khadijah itu kaya raya, tapi Rasulullah tetap memberikan nafkah kepada Khadijah. Jadi uang Khadijah itu uang Khadijah. Rasulullah tetap memberikan nafkahnya kepada Khadijah. Khadijah tidak pernah diminta uangnya oleh Rasulullah. Seumur hidup Rasulullah tidak pernah minta uang istrinya, melainkan 2 sebab. Yang pertama, Khadijah memberi tanpa diminta. Yang kedua, Rasul meminjam dan menggantinya. 2 itu aja. Saya ulang ya. Seumur hidup Rasulullah tidak pernah minta uang Khadijah untuk kebutuhan pribadi. Yang dilakukan oleh Rasulullah adalah meminjam dan menggantinya, atau Khadijah memberikan tanpa diminta oleh Rasulullah. Jadi apakah dalam sebuah rumah tangga si laki-laki harus lebih punya uang dibanding istri? Tidak, karena takdir manusia beda-beda. Nggak bisa itu kita lawan. Ketika istrinya punya penghasilan yang lebih besar,
suaminya lebih kecil di bawah istrinya, sebenarnya itu kehidupan yang normal saja. Yang penting istri ini tidak akan sombong dia kalau suaminya tidak menafkahi. Kalau suaminya menafkahi. Yang repot itu adalah seketika istrinya itu punya penghasilan lebih, suaminya tidak menafkahi. Nah, itu yang nggak boleh. Atau sebaliknya, seorang istri punya penghasilan lebih, suaminya minder. Kenapa suaminya minder? Perlu ditengok. Apakah istrinya menampakkan apa yang dia punya? Tidak boleh, bahkan tidak wajib. Kalau bisa jangan menampakkan apa yang kita punya di hadapan suami. Pertama, merusak egonya dia. Kedua, kita menghargai dia. Posisikan dia di atas. Ya, karena tabiat seorang laki-laki sebenarnya adalah dia selalu ingin di atas istri, kecuali dia beriman banget. Nah, kan seperti itu. Banyak istri-istri sekarang yang kalau dia kerja, dia naik jabatan, dia tampak-tampakkan kepada suaminya. Nanti suaminya ego, dia sendiri yang repot. Jadi ada sebuah kisah nyata, dan ini penelitian walaupun bukan di Indonesia. Seorang istri yang sangat menghargai suaminya, yaitu dia tidak menampakkan apa yang dia punya. Tahu-tahu ketahuan, rupanya suaminya ini berselingkuh dengan perempuan lain yang lebih di bawah dia, lebih di bawah istrinya, hanya untuk memenuhi ego kalau dia berkuasa, egonya dia. Akhirnya dia selingkuh, dia mencari orang yang lebih di bawah dia, memenuhi egonya dia. Nah, jadi sebenarnya tidak ada masalah seorang istri lebih besar penghasilan dibanding suaminya, karena banyak terjadi pada zaman Rasulullah. Yang penting istri tidak menampakkan kelebihannya kalau